Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan pernah menyakiti hati siapapun. Usahakanlah untuk tidak menyakiti. Karena ketika kita nyakitin hati orang di dunia lalu nggak selesai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi hakimnya di hari akhirat. Bahkan kalau ada orang-orang yang zalim kepada kita, saya sering bilang kepada kita semuanya, teman-teman, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Ustazah, saya difitnah, saya dihina, saya dicaci, saya digosipin. Saran saya adalah maafkan saja dia. Enak kali ustazah nih ngomong, masa segampang itu saya maafkan dia? Enggak gampang, tapi setidaknya itu cara yang paling gampang daripada harus membalasnya, menghabiskan energi kita. Oh enggak ustazah, gimana pun kan pada akhirnya dia nanti nggak dapat balasannya. Tenang aja, Allah akan membalasnya. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau dia berbuat baik kembali kepada dirinya, kalau dia berbuat jahat kembali kepada dirinya. Biar Allah yang balas, gak usah kita yang balas, karena cara Allah membalas jauh lebih hebat dibanding balasan manusia. Orang beriman, dia tidak akan menodai tangannya untuk membalas keburukan dengan keburukan, dan tidak akan menodai setiap pemberiannya untuk menyebutkan apa yang telah dia berikan. Tidak mudah, sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Ini pada perkara-perkara yang nggak ngefek, tapi kalau dia berefek, misalnya kita jadi mutasi kerja, kita jadi di PHK, kita jadi diberhentiin di kerja, suami istri langsung ribut karena masalah, selesaikan sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau cuma gitu-gitu aja masalahnya, lebih baik diamkan, maafkan, karena insya Allah waktu yang akan menunjukkan sebuah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Anak muda, jangan harap akan sukses berkah kalau masih durhaka sama orang tua, karena perintah Allah, wala takul lahuma uffin. Jangan kalian ngomong kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan benci dia apapun perilakunya. Wa qul lahuma qaulan karima, maka ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Teman-teman semuanya, saya berani jamin bahwa kata Allah memang, kata dalil memang, ridullah ridul walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Ridho Allah itu bergantung kepada ridho mereka, murka Allah bergantung kepada murka mereka. So kalau teman-teman ingin ridhonya Allah, ambil perhatian orang tua supaya dia sayang sama kita. Kalau orang tua sudah ridho, udah sayang sama kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Masya Allah. Ustazah nggak gitu, orang tua saya nyebelin. Tidak ada. Orang tua senyebelin apapun, teman-teman, wala takul lahuma uff. Jangan ngomong atau cis. Kalau dia perintahkan kita sami tu atau tu, saya dengar, saya taat. Percaya sama saya, kalau teman-teman taat kepada orang tua, selagi orang tua tidak mengantarkan kepada dosa, selagi yang diperintahkannya itu adalah hal yang baik, maka teman-teman lakukan aja. Maka insya Allah teman-teman akan sukses dan berkah pada masanya. Nah, apakah nggak boleh negosiasi kalau saya berbeda pendapat dengan orang tua? Boleh, tapi negolah dengan cara yang baik. Anak muda, saya sampaikan kepada kita bahwa kalau kita ini mau suksesnya berkah, banyak orang sukses tapi langsung jatuh. Banyak orang yang begini-begini hidupnya. Biar pelan tapi terus diiringi dengan doa orang tua. Kita mau melakukan apa, dia doakan kita. Dia mau melakukan apa, dia doakan kita. Maka insya Allah hidup kita akan tenang, akan nyaman. Sudah banyak teman-teman saya melakukan banyak aktivitas, nggak diridhoi orang tuanya, dilakukan juga nggak bakal jadi, teman-teman ya, nggak bakal jadi. So boleh ada negosiasi untuk ke orang tua kita ketika ada perbedaan pendapat. Tapi ingat, wala takul lahuma uff. Nggak boleh. Atau benci dia, atau dikit dia ngomong kita sebel, nyebelin. Jangan. Ingat, orang tua tuh air matanya jatuh ke dalam. Kalau dia sedih, kadang-kadang dia nggak tampakkan, tapi dia jatuhkan ke dalam. Udah cukuplah dia membesarkan kita dengan susah payah letih. Masa kita menyusahkan lagi dengan kata-kata kita? Harusnya berbuat baik dengan orang tua. Harusnya bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Kalau kita udah dewasa gak mampu bertanggung jawab, minimal jangan menyakiti hatinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tips supaya doa kita itu diijabah. Banyak kan di antara kita bahwa doa-doa kita itu sulit kali diterima. Nah, sekarang aku beritahu caranya. Yang pertama, usahakan doa itu detail. Jadi, semakin doa itu spesifik, semakin mustajab. Contoh, ya Allah, aku pengen punya anak soleh. Jelaskan solehnya tuh kayak gimana. Oh, misalnya dia bisa jadi imam, dia bisa memandikan, mengkafani jenazah,
dia bisa menghafal ayat pendek dan apapun. Ya Allah, saya pengen rezeki, sebutkan angkanya, tidak ada masalah. Itu harapan kita kepada Allah, bahwa dengan kita menyebutkan itu, maka insya Allah doa kita lebih spesifik. Banyak para sahabat Nabi yang ketika berdoa itu spesifik, ya, ingin keuntungan dagangnya bagaimana, semua spesifik. Contoh lagi, ya Allah, saya pengen banget punya suami yang soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Semakin jelas dia, maka semakin bagus dia. Yang kedua, doa itu nggak boleh mondar mandir, mesti garis lurus. Ya Allah, saya pengen umroh tahun ini. Aku mohon ya Allah, titik, gitu aja. Jangan dimondar mandir. Contoh, ya Allah, jika engkau berkenan, aku akan pengen umroh tahun ini, tapi kalau kau nggak izinkan, nggak apa-apa ya Allah. Jangan kayak gitu, lurus aja. Ya Allah, saya pengen umroh tahun ini, aku rindu dengan Ka'bahmu, jemput aku ya Allah, titik, gitu aja. Jangan tambah ujungnya, kalau nggak apa-apa kok ya Allah. Jangan, ya. Contohnya lagi, ya Allah, emasku hilang, ketemukan emasku ya Allah, tapi kalau itu yang terbaik bagi engkau, aku ikhlas ya Allah. Jangan. Jadi gini aja, ya Allah, emasku hilang ya Allah, bantu aku ya Allah, aku butuh dengan emas itu ya Allah, ketemukan emas itu ya Allah. Cukup, udah, itu aja. Oke? Nah, jadi jangan dimondar mandir. Kemudian yang ketiga, doa itu nggak usah pikir-pikir. Doa itu doa aja, nggak usah banyak mikir. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah, titik, udah. Nggak usah pikir-pikir, tapi dari mana ya uangnya? Nggak usah pikir-pikir, ya. Jadi doa itu doa aja, nggak usah mikir. Kan doa itu gratis aja. Oke, saya selalu ya teman-teman, karena kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau kita melakukan kalau kita Allah pengen sesuatu, kata Allah kun fayakun, ya. Nggak usah pikir-pikir. Doa itu tidak harus realistis kok. Kalau realistis, kerjakan aja ibadah itu. Justru karena nggak realistis, makanya kita harus berdoa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.